sukses sampai akhir di final dan insya Allah sampai juara AFF. Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia. 3 pemain ini harus dicadangkan Sintayong. Jelang laga kedua Grup A Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam, setidaknya ada 3 pemain Timnas Indonesia yang harus dicadangkan Sintayong. Siapa saja mereka? Di laga kedua Grup A ini, skuad arahan Sintayong akan bertandang ke Malaysia, tepatnya di Stadion Kuala Lumpur yang jadi kandangnya di ajang ini. Kemenangan pun akan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan kiprahnya hingga ke babak semifinal Piala AFF 2022. Kebetulan, lawan skuad Garuda kali ini merupakan tim terlemah di Grup A. Brunei Darussalam meraih predikat tersebut setelah menelan 2 kekalahan dengan skor besar di 2 laga awal Grup A Piala AFF 2022. Di 2 laga awal Grup A, Brunei Darussalam telah kebobolan 10 gol dan baru memasukkan 1 gol saja, dengan rincian kalah 0-5 dari Thailand dan tumbang 1-5 dari Filipina. Menghadapi tim lemah seperti Brunei, Timnas Indonesia tak perlu menurunkan para pemain utamanya dan melakukan rotasi. Lantas, siapa saja 3 pemain yang perlu dicadangkan saat melawan Brunei Darussalam di laga kedua Grup A Piala AFF 2022? Berikut daftarnya. Pertama, Witan Sulaiman. Dengan alasan rotasi, Sintayong perlu mengistirahatkan para pemain utamanya di laga kontra Brunei Darussalam. Salah satunya adalah Witan Sulaiman. Di laga kontra Brunei nanti, Witan pun dicadangkan terlebih dahulu agar fisiknya pulih di laga ketiga kontra Thailand yang bisa menjadi penentu langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kedua, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang tampil penuh di laga kontra Kamboja. Ia bermain selama 90 menit tanpa tergantikan oleh pemain lainnya. Peran vital gelandang Persib Bandung ini sebagai pengatur serangan Timnas Indonesia pun membuatnya harus menjaga kebugaran agar siap bertarung di setiap laga. Ketiga, Jordi Amat. Mengistirahatkan Jordi Amat dan memberikan posisinya kepada pemain lain. Pasalnya Jordi Amat tampil penuh di laga kontra Kamboja dan juga telah terkena kartu kuning yang bisa saja membahayakan jika ia mendapat kartu tambahan di laga kontra Brunei. Apalagi usia Jordi Amat tak lagi muda, yakni 30 tahun. Sehingga agar bisa tampil prima, ia membutuhkan waktu untuk pemulihan agar bisa menghadapi Thailand di laga ketiga Grup A Piala AFF 2022 pada Kamis 29 Desember 2022. Piala AFF 2022, Sintayong marah, Egy Maulana ungkap suasana ruang ganti Timnas Indonesia. Mantan pemain FK Senika, Egy Maulana Fikri mengungkapkan suasana ruang ganti Timnas Indonesia usai skuad Garuda membungkam Kamboja dengan skor 2-1 dalam laga Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Desember 2022. Sebab, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sempat marah di locker room selepas pertandingan karena penampilan Timnas Indonesia kurang memuaskan. Itu tidak terlepas dari Maklok dan kawan-kawan yang banyak menyia-nyiakan peluang di depan gawang lawan. Anak-anak pastinya senang juga bisa memenangkan pertandingan, ucap mantan pemain Timnas U19 Indonesia itu. Karena kita semua tahu pertandingan pertama sangat sulit, pasti merasa kesal juga karena banyak peluang kita sia-siakan, sambung Egy Maulana Fikri seusai pertandingan. Dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium Malaysia, Senin 26 Desember 2022. Itu akan jadi koreksi dan evaluasi para pemain, ucap mantan pemain Lesia Genskak itu. Agar lebih baik lagi untuk pertandingan kedepannya, tutup Egy Maulana Fikri.
Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 3 poin. Sebelumnya, Sintayong menyampaikan kemarahan dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Selamat kepada pemain walaupun pertandingan sulit bagi pemain, sangat sayang pertandingan ini, membuat marah, ucap Sintayong. Meeting setelah pertandingan minta lebih bagus, step by step akan naik, tutup pelatih asal Korea Selatan itu. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan mengungkapkan alasan Timnas Indonesia menggunakan pesawat charter untuk tandang melawan Brunei Darussalam di Malaysia. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Brunei Darussalam dalam babak penyisihan grup A Piala AFF 2022. Laga Indonesia versus Brunei Darussalam dalam jadwal Piala AFF 2022 akan bergulir di Kuala Lumpur Stadium pada Senin 26 Desember 2022. Federasi Sepak Bola Indonesia secara khusus menyewakan pesawat buat pertandingan away skuad Garuda di Piala AFF. Iwan Bule Sapan Akrab Muhammad Iryawan menuturkan bahwa PSSI mencarter pesawat guna menjaga kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 diperkuat talenta hasil naturalisasi. Tepat pada hari ini, Timnas Indonesia akan melakoni laga perdananya di gelaran Piala AFF 2022. Pada laga kali ini mereka akan melawan Kamboja. Pada gelaran Piala AFF tahun ini, Timnas Indonesia di bawah aruhan dari Coach Sintayong total menurunkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dilansir dari PSSI dari daftar pemain yang telah disebarkan dan akan membela Timnas Merah Putih di Piala AFF, di antara nama-nama tersebut terdapat beberapa yang memang sudah menjadi pemain andalan dari Coach Sintayong sejak gelaran Piala Asia kemarin. Seperti Maklok di mana sejak awal perumusan tim nasional seringkali diturunkan dalam laga-laga yang dilakoni pada gelaran Piala Asia kemarin. Pada laga kali ini pun, Klok diprediksikan akan diturunkan untuk membantu memperkuat lini tengah dan pertahanan tim kita untuk melawan Kamboja. Maklok sendiri merupakan salah satu pemain yang diambil dari klub Persib Bandung dan ia adalah pemain yang masuk dalam daftar pemain Indonesia hasil naturalisasi, mengisi posisi sebagai gelandang tengah. Uniknya, Maklok sendiri dalam proses naturalisasinya sempat mengalami kendala sebelum benar-benar bisa memperkuat skuad Garuda, padahal sejak tahun 2020 ia sudah memegang KTP dan paspor Indonesia. Namun untuk dapat membela timnas pada gelaran Piala Asia 2022, FIFA memiliki aturan pemain naturalisasi setidaknya memiliki garis keturunan Indonesia. Namun beruntung saja, hal itu dapat terselesaikan dan kini ia dipastikan dapat membela timnas hari ini. Talenta seperti Mak diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi timnas Indonesia untuk optimis meraih juara. Ditambah selain Maklok, ada juga Jordi Amat yang juga merupakan pemain naturalisasi dari klub Malaysia untuk memperkuat sisi pertahanan tim kita. Dengan kehadiran pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membawa berita baik bagi sepak bola nasional, layaknya seperti saat kita mengikuti kualifikasi Piala Asia kemarin. Karena timnas kita saat ini sedang benar-benar dalam keadaan on fire, sehingga menjadi peluang untuk kita dapat meraih juara pada gelaran Piala AFF tahun ini.